Life could be a dream, life could be a dream. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami dari program studi pendidikan matematika, Fakultas Sains Teknik dan Terapan, Universitas Pendidikan Indonesia. Halo semuanya, balik lagi bersama kami. Jadi hari ini kami akan menjelaskan terkait dengan matriks. Nah, mari kita mengenal matriks perkalian dan matriks inverse. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini ada menu. Nah, di sini kita ada beberapa menu. Yang pertama kita membaca, ada menonton, dan juga ada latihan yang bakal kita lakuin dalam video kali ini. Nah, pokok pembahasan kita hari ini itu ada 6 ya. Di sini ada definisi, ada notasi, ada ordo, ada jenis-jenis matriks, ada operasi matriks, dan juga ada inverse. Oke, di sini yang pertama ada definisi dari matriks. Matriks itu adalah kumpulan bilangan simbol atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Nah, kemudian ada notasi. Notasi itu adalah penulisan simbol matriks menggunakan huruf kapital. Susunan bilangan yang mendatar dalam matriks disebut baris, sedangkan susunan bilangan yang tegak pada matriks disebut kolom. Nah, kita bisa lihat secara umum matriksnya itu dituliskan ada di sini ya, di kanan bawah itu ya, ada A, M dikali N sama dengan di sini ada bagian matriksnya ya, ada A11, ada A1N, ada AM1, ada AMN. Oke, kita lanjut. Di sini ada ordo. Nah, ordo matriks ini merupakan banyaknya baris dan kolom yang menentukan ukuran matriks. Nah, di sini ada contohnya ya. Untuk kolom itu yang kita lihat ada angka 2 dan 4 itu disebut kolom. Dan kemudian untuk baris itu kita dilihat ada angka 2, 3 dan 1. Nah, itu disebut matriks. Ada elemen matriks A pada baris kedua kolom ketiga itu A ordo 2 dikali 3 sama dengan 7. Nah, kemudian ada elemen matriks B pada baris ketiga kolom kedua itu sama dengan A ordo 3 kali 2 itu sama dengan 1. Baik, kita lanjut ke jenis-jenis matriks. Nah, di sini ada 2 ya, ada berdasarkan jumlah ordo dan juga berdasarkan pola elemen penyusunannya. Nah, di sini ada jenisnya itu ada matriks baris, matriks kolom, matriks persegi panjang, matriks persegi. Nah, yang pertama kita matriks baris. Matriks baris ini matriks yang hanya memiliki satu baris. Contohnya itu ada P 1 kali 2 itu sama dengan 2 dan 6. Nah, ini terus kemudian ada P1 dikali 3 itu ada 3, 2 dan 4. Nah, itu yang disebut dengan matriks baris. Ya, kemudian untuk matriks kolom. Matriks kolom ini adalah matriks yang hanya memiliki satu kolom. Nah, contohnya di sini ada R dengan ordo 2 dikali 1 itu sama dengan 1 dan 3. Kemudian ada S 3 dikali 3 ordo 3 dikali 1 itu sama dengan 4, 5 dan juga 2. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kalau begitu kita lanjut nih ke matriks persegi panjang. Untuk matriks persegi panjang itulah matriks persegi panjang dibedakan menjadi 2 ya. Ini ada matriks tegap dan juga matriks datar. Oke, kita akan bahas itu nanti. Kita akan bahas matriks persegi dulu. Nah, matriks persegi ini yaitu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolomnya itu sama. Misalnya nih ordo matriksnya itu 2 kali 2. Kemudian ada ordo matriks 3 kali 3 dan sebagainya. Nah, di sini kita membahas tentang matriks tegak dan juga matriks datar. Matriks tegak adalah matriks yang berordo M dikali N dengan M itu harus lebih besar daripada N. Nah, contohnya di sini ada H 3 dengan ordo 3 dikali 2. Ya, kita lihat M-nya itu adalah 3 dan N-nya itu adalah 2. Nah, kita bisa lihat contohnya ya. Di sini ada M-nya itu adalah si kolom dan N-nya itu adalah si baris. Di sini ada kolomnya 3 dan juga barisnya itu ada 2. Oke, untuk matriks datar itu berbeda dengan matriks tegap. Yang dimana matriks datar ini
memiliki ordo M dikali N, di mana M-nya itu lebih kecil dari N. Nah, contohnya itu ada Q dengan ordo 2 dikali 3. Nah, untuk kolomnya itu ada 2 dan barisnya itu ada 3 ya. Untuk kolom itu ada angka 7 dan 2 dan barisnya itu ada 7, 3 dan juga 4. Oke, baik kita lanjut ke matriks persegi ini. Matriks persegi ini memiliki diagonal utama dan diagonal sekunder, yaitu hasil penjumlahan pada diagonal utama disebut dengan trace. Ya, ini ada contohnya ya. Matriks ordo 2 kali 2 ya. Di sini kita lihat di sini ada diagonal sekunder dan diagonal utama. Diagonal sekundernya itu yang mana? Yang 3 sama 1. Diagonal utama yang mana? Yang 2 sama dengan 5. Oke. Nah, untuk yang matriks 3 kali 3-nya itu sama ya. Di sini ada contohnya B 3 dikali 3. Diagonal sekunder itu yang mana? Yang 3. Yang ada 5, 7, dan juga 2. Kemudian diagonal utamanya itu ada 1, 7, dan juga 6. Oke, baik kita masuk ke matriks 0 ya. Matriks yang matriks 0 ini adalah matriks yang semua elemennya itu bernilai 0. Nah, contohnya bagaimana? Nah, di sini ada matriks O ya. Di sini contohnya ya. Ada 3 ordo 3 dikali 2 yang dimana? Nah, untuk semua kolom dan juga barisnya itu 0, maka matriks ini disebut dengan matriks 0 ya, karena tidak ada bilangan selain 0 di dalam matriksnya. Oke, kemudian ada matriks diagonal, yaitu matriks persegi yang tidak semua elemennya itu terletak pada diagonal utama itu bernilai 0. Dan elemen yang lain bernilai matriks diagonal itu adalah matriks persegi yang tidak semua elemennya terletak pada diagonal utama bernilai 0 dan elemen yang lain itu bernilai 0. Nah, contohnya itu ada seperti ini ya. Di sini ada matriks diagonal itu diagonal dengan D dan mana? Nah, diagonal utama itu yang mana tadi? Yang dari sebelah kiri atas menuju ke kanan bawah. Contohnya ada 2, 4 dan juga 6. Dan kemudian ada contoh selanjutnya. Di sini ada sama, namun untuk matriks diagonalnya itu ada 0 ada 0 di sini ya, ada 2 0, namun ada 1 7. Nah, ini tuh tetap dibilang matriks diagonal ya, karena masih ada ada angka di sini selain dengan 0 ya. Kalau misalnya 0 semua itu berarti disebut dengan matriks 0. Baik, kita lanjut ke matriks identitas. Nah, matriks identitas adalah matriks persegi yang semua elemennya itu terletak pada diagonal utama bernilai 1 dan elemen yang lain bernilai 0. Nah, contohnya itu seperti tadi yang matriks matriks persegi tadi itu ya. Nah, matriks diagonal ya. Nah, kalau matriks identitas ini nilainya itu semua 1. Jadi kalau misalnya dia misalnya ada angka selain 1 di diagonal utamanya itu berarti itu bukan matriks identitas. Oke. Nah, untuk ordo 3 dikali 3 juga sama ya. Nah, kemudian kita lanjut ke matriks segitiga. Nah, di sini matriks segitiga itu adalah matriks persegi dengan elemen-elemennya yang berada di bawah atau di atas diagonal utamanya semuanya itu bernilai 0. Nah, matriks segitiga itu dibedakan menjadi 2, yaitu di sini ada matriks segitiga atas dan juga matriks segitiga bawah. Untuk matriks segitiga atas itu matriks yang elemen-elemennya itu berada di bawah diagonal utama itu bernilai 0. Nah, contohnya itu di sini ada matriks U ya. Kita diberikan matriks U. Nah, untuk kita melihat matriks segitiga atas itu kita lihat angka 0-nya itu berada di bawah ya, ada 3 0 di bawah nih, dimana itu di kolom ke-1 dan juga di baris ke-2 dan juga di baris ke-3 ya.
Nah, kita bisa lihat di sini. Dan untuk matriks segitiga bawah itu sama, cuman angka nolnya itu berada di atas diagonal utama. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini ada 0, 3 nih berbentuk segitiga ya. Nah, di atas dia diagonal utamanya. Oke, baik, kita lanjut ke matriks perkalian skalar ya. Perkalian skalar dengan matriks adalah perkalian antara sebuah bilangan dengan sebuah matriks. Nah, bilangan skalar ini biasanya dilambangkan dengan huruf K. Hasil perkalian antara matriks dengan bilangan skalar adalah sebuah matriks dengan elemen KA untuk ordo I dikali J. Nah, untuk matriks A dan B yang memiliki ordo sama serta K1 dan K2 adalah anggota bilangan real, maka berlaku sifat-sifat berikut. Nah, di sini ada sifat distributif asosiatif ya. Di sini mungkin sepertinya ada kesalahan sepertinya di sini ya. Oke, tidak apa-apa. Oke, di sini kita pertama bahas dalam sifat distributif itu di mana K1 ditambah K2 itu dikali A, maka semua K yang berada di dalam kolom itu kita kalikan A. Contohnya di sini ada K1 dikali A ditambah K2 dikali A. Oke. Sifat distributif yang kedua ini kalau misalnya K-nya itu yang berada di luar dan kita akan kali dengan A ditambah B. Oke, semua A dan B ini kita akan kalikan dengan K ya. Nah, di sini kita ada K1 dikali A ditambah dengan K2 dikali dengan B. Jadi dalam kolom ini kita akan kalikan dengan K di sini ya. Nah, untuk sifat asosiatifnya di sini ada K1 dikali dengan A. Nah, sama dengan kita lihat di sini ada K1 kita dikali dengan K2A. Nah, di sini ada contohnya ya. Jika matriks A sama dengan di sini diberikan matriks 3 kali 2 ya. Nah, kita disuruh menentukan 3A. Nah, untuk penyelesaiannya kita lihat di sini. Kita tulis 3A sama dengan 3-nya kita taruh di luar ya, di depan matriksnya. Nah, kemudian untuk semua anggota di dalam matriks ini kita akan kalikan dengan 3. Nah, contohnya seperti ini ya. 3 dikali negatif 5, 3 dikali 4, 3 dikali 4 lagi, 3 dikali 6, 3 dikali negatif 2, dan 3 dikali 7. Nah, hasilnya itu ada negatif 15, dan ada 12, ya, ini 3 dikali negatif 5 kan negatif 15. Kemudian 3 dikali 4 itu 12, 3 dikali 4 lagi itu 12, 3 dikali 6 18, 3 dikali negatif 2 itu negatif 6, dan 3 dikali 7 sama dengan 21. Oke, di sini kita lanjut ke perkalian dua matriks. Nah, dua buah matriks dapat dikalikan jika dan hanya jika jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Nah, misalnya, diketahui matriks A dengan ordo M dikali N dan matriks B dengan ordo N dikali P. Perkalian matriks A dan B akan menghasilkan matriks baru yang berordo M dikali P. Jadi ditulis A M dikali N dikali B N dikali P. Itu sama dengan AB. Untuk ordonya kita ambil M dikali P ya. Nah, misalkan semua hasil kali dan penjumlahan terdefinisi untuk matriks A dan B serta untuk K adalah anggota bilangan real, maka pada operasi matriks itu berlaku sifat-sifat berikut. Di sini ada beberapa sifat ya. Ada sifat tidak komutatif, ada sifat asosiatif, sifat distributif kiri, sifat distributif kanan, dan juga sifat asosiatif. Nah, bisa kita lihat di sini sifat-sifatnya ya. Untuk sifat tidak komutatif itu jika A dikali B tidak sama dengan B dikali A. Untuk sifat asosiatif di sini A dikali dengan BC sama dengan AB dikali C. Nah, untuk sifat distributif kiri di sini ada A dikali dengan B ditambah C itu sama dengan AB ditambah AC. Nah, untuk yang negatif itu A dikali B dikurangin C itu sama dengan AB dikurangin BC.
Nah, di sini ada sifat distributif kanan, yang dimana B ditambah C dikali A itu sama dengan BA ditambah CA. Kemudian ada B dikurangin C dikali A itu sama dengan BA dikurangin CA. Nah, untuk sifat asosiatif K sekarang ini. Sifat asosiatif K itu dikali dengan AB sama dengan A dikali KB. Nah, di sini ada contohnya. Nah, jika matriks A, di sini kita ada 3 dikali 2 ya. Ada garisnya itu ada 3, 4, 2, 0, dan 1, 2. Dan kolomnya itu ada 3, 2, 1, dan 4, 0, 2. Dan B-nya itu ada matriks 2 dikali 3. Ya, untuk kolomnya itu 1, 4, 3, 2, dan juga 2 dan negatif 2 dan 5. Untuk barisnya itu ada 1, 3, negatif 2, dan 4, 2, 5. Nah, kita disuruh menentukan A dikali dengan B. Nah, sini kita lihat ya, kita substitusikan A dikali B, matriks A dikali B. Kemudian tinggal kita jumlahkan ya untuk kolom ya. Nih, kolomnya ya dengan baris yang ada di sini ya. Nih, kita bisa lihat di sini ada 3 dikali dengan 1, kemudian ada 4 dikalikan dengan 4, ya, ada 2 dikalikan dengan 1, 0 dikalikan 4, dan 1 dikalikan 1, dan 2 dikalikan 4. Nah, sebaliknya juga begitu ya, ada di sini mana lagi ini 3 dikalikan dengan 3, terus 2 dikalikan dengan 3, dan 1 juga dikalikan dengan 3. Kemudian ada 4 dikalikan dengan 2, 0 dikalikan dengan 2, dan 2 dikalikan dengan 2. Oke, kemudian ada lanjut dengan yang terakhir ada 3 dikali 2, kemudian 2 dikali 2, 1 dikali 2, dan 4 dikali 2, 0 dikali 5, dan 4 dikali 5, 0 dikali 5, dan 2 dikali 5. Nah, kemudian kita kalikan semua dan jumlahkan. Sini ada 3 dikali 1 ditambah dengan 4 dikali 4 itu sama dengan 16. Kemudian ada 2 ditambah 0, 2 dikali 1 ditambah 0 dikali 4, 0. Kemudian ada 1 dikali 1 dan tambah 2 dikali 4 sama dengan 8. Sini ada 3 kali 3. Terus ada 4 dikali 2 ya, kita jumlahkan. Sini 3 kali 3 itu 9. Dijumlahkan dengan 4 dikali 2 itu sama dengan 8. Kemudian ada 2 dikali 3, 6. Dijumlahkan dengan 0 dikali 2 sama dengan 0. Kemudian ada 3 ditambah 4 ya. Di sini kita dapat 1 dikali 3 itu 3, dan 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Kemudian juga selanjutnya ada 3 dikali 2 itu 6. 4 dikali 5 itu sama dengan 20. Terus 2 kali 2 itu 4. Dan ditambah dengan 0 dikali 5 itu sama dengan 0. 1 dikali 2 itu 2, dan 2 dikali 5 itu 10. Nah, kemudian itu kita jumlahkan. Semuanya 3 ditambah 16, 2 ditambah 0, 1 ditambah 8, 9 ditambah 8, 6 ditambah 0, 3 ditambah 4, 6 ditambah 20, 4 ditambah 20, dan terakhir ada 2 tambah 10. Dan di sini hasilnya ada 19, ada 17, 26, 2, 6, 4, 19, 7, dan juga 12 ya. Oke, sini kita akan bahas. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang matriks ordo 2 dikali 2. Nah, inverse dari matriks A itu dinyatakan dengan notasi A inverse itu sama dengan 1 per AD dikurangin BC itu dikali dengan matriks D, matriks A-nya ya. Nah, di sini jika A dikali D dikurangin B dikali C sama dengan 0, maka matriks tidak memiliki inverse, atau disebut dengan matriks singular. Nah, jika A dikali D dikurangin B dikali C tidak sama dengan 0, maka matriks memiliki inverse dan disebut dengan matriks non-singular. Nah, di sini ada contohnya. Diberikan matriks A, itu ada matriks 2 kali 2, di sini ada 2, 1, dan juga 5, 3. Nah, kita disuruh menentukan inverse dari matriksnya ini. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini ada kita harus mencari determinannya dulu ya sebelum kita mencari inverse-nya. Untuk mencari determinannya itu ada rumusnya A dikali D dikurangin B dikali C. Nah, untuk AD-nya mana? Ini ya, untuk A-nya itu 2 dan D-nya itu 3. Dikurangi dengan BC, B-nya itu 1 dan C-nya itu 5. 2 dikali 3 itu 6, dikurangi dengan 1 dikali 5 itu 5.
6 dikurangi 5 itu adalah 1. Berarti determinannya itu adalah 1. Nah, kemudian ketika udah dapat determinannya, maka kita bisa langsung substitusikan ke dalam inverse-nya ya. Di sini kita masukkan rumus A inverse itu sama dengan 1 per AD min BC dikali dengan inverse matriks A-nya. Nah, tadi kita sudah melihat hasil dari AD dikurangin BC itu sama dengan 1, maka di sini adalah 1 per 1 dikali dengan matriks A-nya. Nah, untuk matriks A-nya itu kita lihat, kita balik deh ya. Kita balik ini A-nya itu menjadi D dan C-nya itu menjadi B. Dan kemudian kita akan rubah dia yang untuk BC-nya itu tetap, namun berubah tandanya itu menjadi negatif ya. Nah, kita bisa lihat di sini yang awalnya 2 AD-nya itu ada di A-nya di atas dan D-nya itu di bawah, maka untuk di dalam inverse-nya itu D-nya yang berada yang di atas dan A-nya berada di bawah. Dan untuk yang BC-nya tetap, namun notasinya itu berbeda, yang awalnya dari positif menjadi negatif. Nah, kemudian kita tinggal kalikannya 1 per 1 dikali 3, 1 per 1 dikali 5, ya, negatif 5, 1 per 1 dikali negatif 1, dan 1 per 1 dikali 2. Untuk 1 per 1 ini kan kita bisa langsung sebut dengan 1 ya, jadi 1 dikali 3, 1 dikali negatif 5, 1 dikali negatif 1, dan juga 1 dikali 2. Untuk hasilnya pasti sama, karena kan ini dikali 1 ya. Oke. Nah, ini untuk video, nanti kita akan bahas di akhir ya, di belakang. Nah, oke. Oke, baik, segitu dulu penjelasan matriks dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.